sekarang. Ya, kepada Bapak Sintua Sortaman kami persilakan untuk membahas sesi 2 yaitu manajemen waktu dan uang. Baik, salam buat kita semua. Salam. Shalom, Pak. Oke, ya. Iya, jadi Shalom. salam. Bagi kita dari sesi saya itu adalah manajemen waktu dan uang gitu ya. Ini sedikit agak apa yang kalau di sini waktu dan uang, sementara di lapangan waktu itu uang gitu. Jadi ini berhubungan dan dekat hubungannya gitu antara waktu dan uang. Baiklah, kita coba mulai masuk kita kepada next, masuk kepada materinya. Ini kita bicara masalah waktu dulu. Waktu itu adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu. Jadi ini kesempatan. Jadi tidak selamanya ada. Ini hanyalah kesempatan. Ya, oke lanjut. Waktu tidak dapat berjalan. Ini artinya tidak bisa diberhentikan berjalan. Maaf ini kurang kalimat kata-katanya. Waktu tidak dapat diberhentikan berjalan dan tidak dapat diperlambat atau dipercepat dan tidak bisa ditabung dan tidak bisa dipinjamkan. Jadi artinya waktu ini sangat unik sekali. Kemudian waktu dapat dipakai, tetapi jika tidak dipakai akan habis juga. Jadi tidak bisa disimpan. Terus kemudian waktu adalah sumber daya yang paling adil di dalam kehidupan kita. Karena baik kepada anak kecil maupun orang dewasa, baik kepada orang terpelajar maupun yang tidak terpelajar, bagi orang yang beda kulit, beda agama, waktu semuanya 24 jam per hari bagi setiap orang. Kemudian, waktu adalah kesempatan terbatas yang tidak pernah bisa diulang. Artinya itu, kalau hari ini sudah kita lewati, tanggal hari ini, tanggal 30 Mei 2020, jam 16.40, ini tidak akan pernah terulang lagi sampai kapanpun. Jadi artinya itu, waktu ini akan mengalir terus kalau tidak dipakai dan itu tidak akan pernah berulang kembali. Kemudian apa kata Bible tentang waktu? Ternyata begini, banyak manusia tidak mampu mengelola waktu yang ini dengan benar. Jadi banyak orang membuang-buang waktu sehingga firman Tuhan berkata, ajarilah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi rupanya begini. Kita harus bisa menghitung waktu atau hari-hari kita yang ada. Kita ini manusia itu adalah rata-rata 70 tahun. Kalau 70 tahun itu dikalikan dengan 365 hari per tahun, maka totalnya itu adalah 25.550 hari. Itulah masa hidup kita. Jadi kalau itu masa hidup kita atau masa berkarya kita, mari kita hitung. Kalau kita sedikit atau kita terlalu banyak nanti berhenti, maka tidak banyak yang bisa kita perbuat. Kalau kita terlalu banyak main-main, maka kita akan tidak banyak waktu untuk serius. Kalau kita terlalu lama untuk buang-buang waktu, maka waktu yang bisa kita pergunakan semakin habis. Lanjut. Firman Tuhan yang kedua, katanya begini, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi artinya apa? Artinya adalah, jangan pernah menyepelekan waktu, atau membiarkan begitu saja, tapi pergunakan. Jadi tidak ada sebenarnya kata waktu-waktu senggang. Tidak ada kata waktu-waktu yang luang. Itu semua ada pemanfaatannya. Soal dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan, itu adalah hal yang kedua. Oke, kita lanjut. Itulah kata Bible tentang waktu. Sekarang, survei waktu, kalau kita lihat waktu yang dipergunakan oleh manusia pertama-tama gini, usia manusia 70 tahun. Ya, itu waktu yang dipakai untuk tidur, itu rupanya sepertiga. Ya, atau katakanlah 7 jam per hari, kira-kira begitu. Maka itu 23 tahun. Waktu yang bisa dipergunakan oleh orang untuk bekerja setelah di total-total, itu adalah 16 tahun. Terus, yang kadang kita nonton TV atau HP atau kira-kira apa gitu ya, itu 6 tahun.
seumur hidup ini, kemudian makan minum juga diperhitungkan, itu habis untuk 6 tahun. Seterusnya untuk sosial atau rekreasi juga itu kurang lebih 6 tahun. Olahraga 4 tahun. Dan ada juga kita pasti pernah sakit. Rata-rata ini diambil itu waktu yang kita pergunakan untuk istirahat gara-gara sakit, atau dirawat gara-gara sakit itu 4 tahun. Kecuali orangnya sakit-sakitan gitu ya. Ini rata-rata dulu kita lihat ya yang normalnya dulu. Kemudian istirahat. Itu sekitar 2 tahun kita ada istirahatnya. Ada sela-sela antar satu kegiatan kita lain, ada sela waktu istirahat. Nah, itu namanya disebut, ya dia diperhitungkan sekitar 2 tahun. Selanjutnya, menghias diri juga ada 2 tahun. Jadi ada orang ke salon pergi, ya kemudian ada juga yang merias-rias diri gitu, itu sekitar 2 tahun. Dan terakhir, beribadah itu rupanya ternyata hanya 1 tahun. Inilah survei waktu yang dipergunakan oleh manusia. Jadi sebenarnya tidak ada 1 detik pun waktu itu yang luang. Nah, itu terpakai semua. Cuman ada orang yang tidak berhikmat, barangkali waktu istirahatnya ini, itu nomor 3 dari bawah ini, istirahatnya ini diperlukannya mungkin yang tahan sampai 5 tahun gitu. Lebih banyak istirahat gitu, nganggur terus gitu. Ada juga yang mungkin dibuatnya lebih banyak itu untuk rekreasi atau sosial gitu, kearisan melulu gitu, ya, dan lain-lain lah. Akan kira-kira gitu. Tapi secara umum beginilah pemakaian waktu bagi setiap manusia. Oke, kita lanjutkan. Jadi bagaimana itu mengelola waktu? Mengelola waktu satu, jangan pernah buang waktu karena waktu tidak akan pernah berubah. Tidak ada waktu kosong atau waktu luang. Sebenarnya ada tujuannya itu, fungsinya itu dibuat oleh Tuhan. Soal kita tidak pakai, itulah yang maka terjadi sekarang ini, ya namanya ya terbuang begitu saja, dan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Kemudian jangan tukar porsi waktu yang satu ke porsi waktu yang lain. Yang seharusnya kita tidur, rupanya dipakai itu untuk main-main, atau dipakai waktu belajar, dipakai untuk ya katakan chatting-chattingan, terbuang waktu begitu. Nah, itu jangan tukar porsi waktu dengan porsi waktu yang lain begitu. Sehingga lebih banyak waktunya tidur setengah daripada umurnya, jadi tidur dipakai gitu. Rencanakan pola hidup Anda yang efektif. Artinya begini, tadi kan sudah diberitahukan bagaimana kira-kira survei pemakaian waktu itu. Kita tidak harus tergantung ke situ, tetapi tolong juga kita persiapkan bagaimana ya. Saya itu maunya di mana ini lebih besar porsinya, kira-kira begitu dan seterusnya. Bisa direncanakan, dibuat tatanannya. Kemudian rencanakanlah target 5 tahunan kehidupan Anda. Banyak orang tidak pernah efektif memakai waktu karena nggak ada target 5 tahun lagi saya harus bagaimana. Kan gitu ya. Jadi memang begitu. Orang yang tidak punya target atau katakanlah tujuan, maka dia itu tidak akan pernah mempergunakan waktunya dengan benar. Oke, lanjut. Bergaullah dengan orang yang benar, yang efektif. Manusia pada umumnya itu dikatakan juga di dalam Timotius, dikatakannya kebiasaan baik pun akan rusak oleh pergaulan yang buruk. Jadi apabila kita bergaul dengan orang-orang yang tidak efektif, maka nanti kita akan tergoda dan cenderung ikut-ikut kepada dia. Oleh karena itu bergaullah dengan orang-orang yang benar, yang efektif. Jangan yang boros waktu. Oke, kita lanjutkan kepada uang. Ini kita singkat saja biar banyak nanti dalam sesi tanya jawab. Uang. Kalau kita bicara masalah uang, sebenarnya uang itu hanyalah sekali lagi, hanyalah alat tukar atau alat beli segala sesuatu. Ya. Jadi uang itu bukan tujuan utama hidup, bukan tujuan kita mencari uang, tapi kita mau hidup berapa? Kalau dikatakan tujuan hidup orang Kristen itu adalah hidup di dalam damai sejahtera dan penuh dengan sukacita, maka sebenarnya itu mau kita kejar. Tapi untuk mencapai hal-hal untuk mendapatkan damai sejahtera sukacita itu, ya memang kita butuhkan sarana prasarana. Untuk mendapatkan sarana prasarana itu ya dibutuhkan uang. Tapi sekali lagi, tujuan kita bukanlah untuk mendapatkan uang, tetapi tujuan adalah untuk mendapatkan hidup yang damai sejahtera. Tetapi bagi sebagian orang, uang itu begitu mempesona, sehingga kadang-kadang uang pun direbut dengan jalan yang curang. Ya, lanjut. Uang bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa uang memang segala-galanya tidak bisa.
Kolektif pun nggak bisa kalau nggak ada uang. Ya, datang ke gereja pun nggak bisa kalau nggak ada uang. Tetapi nanti kita bawa diskusi. Jadi bagaimana kira-kira gitu ya? Oke. Selanjutnya, uang didapat dari menjual kemampuan seseorang melayani orang lain. Jadi begini sebenarnya ya. Kenapa ada orang banyak duitnya? Kenapa ada orang tidak banyak duitnya? Ini kita bicara halal ya, bukan yang nyopet gitu ya. Nah, itu sebenarnya gaji atau uang yang kita dapat itu adalah sebanding dengan besarnya kemampuan kita melayani orang lain. Itu harus diingat dulu, biar jangan nanti terjebak kita bahwa Tuhan itu tidak adil, kira-kira begitu ya. Kenapa ada orang dikasih yang berkecukupan, bahkan berlebihan, tapi ada orang supaya makan juga susah gitu ya. Uang itu didapat dari menjual kemampuan sebenarnya untuk melayani orang lain. Kalau kecil kemampuan kita melayani orang lain, maka kecillah harga nilai yang kita dapatkan. Tapi kalau besar kemampuan kita melayani orang lain, maka besarlah nilai yang kita dapatkan. Kenapa kalau seorang dokter ya bisa gajinya lebih besar dibandingkan daripada seorang kita katakanlah yang narik beca begitu ya? Karena dokter bisa menolong orang lain, melayani orang lain, membantu orang lain, menyelamatkan nyawanya. Tapi kalau misalnya yang narik beca mungkin bisa menolong orang lain, tapi hanya mengantarkan seseorang ya jarak 1 kilometer barangkali. Sehingga beda pendapatannya gitu loh. Beda nilai mereka. Jadi sebenarnya kita ini harus berusaha supaya sebanyak mungkin kita bisa melayani orang lain. Semakin banyak kita bisa melayani orang lain atau membantu atau menolong, memecahkan masalah orang lain, maka semakin banyaklah, semakin tinggilah nilai uang yang kita peroleh. Oke, itu kira-kira poin-poin tentang uang. Lanjut. Selanjutnya, apa kata Bible tentang uang? Ternyata seringkali manusia fokus pada bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangkan apakah itu didapat untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Dan kalau seandainya dapat uang itu nanti dipakai atau dipergunakan untuk apa gitu? Memuliakan Tuhan atau tidak? Karena kadang-kadang uang ini bisa juga membawa malapetaka. Gara-gara ada uang, maka dia mengkonsumsi sesuatu yang bisa berbahaya bagi dia. Atau dia melakukan sesuatu yang justru itu adalah untuk, atau katakanlah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Begitu kira-kira. Jadi apa kata Bible? Maka kita lihat di sini ya. Sehingga Tuhan berkata, satu, cinta akan uang adalah akar kejahatan. Itu makanya kita tidak boleh cinta akan uang. Kita sebenarnya cinta akan apa? Akan tujuan hidup yang direncanakan oleh Tuhan. Jadi kalau seandainya pun kita membutuhkan alat itu, kita jiwa rohani kita dan juga perasaan hati kita tidak tertahan kepada ingin atau cinta atau diperhamba oleh uang. Kita lanjut. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya itu hidup harus sederhana. Nah, itu kira-kira gambaran. Itulah kata Bible. Sekarang bagaimana kita mengelola keuangan kita? Kita lihat lanjut. Mengelola uang. Satu, kita harus bekerja keras sehingga kita bisa menjadi alat-alat rencana Tuhan. Kita bisa mendapatkan berkat dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, begitu. Kedua, uang pendapatan Anda sebanding dengan pelayanan Anda menolong orang lain. Ya, jadi memang begitu. Ya, banyak-banyaklah menolong orang lain. Dan kalau pertolongan yang kita berikan kepada itu adalah merupakan hal-hal yang penting, maka kita pun akan banyak mendapat uang. Selanjutnya, jangan mengejar uang, tetapi kejarlah pelayanan kepada orang lain. Karena dari situ sumber uangnya. Selanjutnya, kita jangan sampai diatur oleh uang, tapi kita lah yang mengatur uang. Kadang-kadang kita itu menjadi tergantung kepada uang gitu, ataupun diatur oleh uang. Sebenarnya kita lah yang mengatur uang. Ya, janganlah pula artinya kita itu giliran ada uang, perilaku kita ini menjadi perilaku yang tidak terkendali. Giliran tidak ada uang, kita juga menjadi berperilaku yang tidak terkendali. Wah, itu sangat berbahaya sekali. Ya, tetapi ya kita harus mengatur uang kita. Kalau lebih disimpan, kan kira-kira begitu. Dan kita harus hidup sederhana. Sederhana, belilah apa yang kita perlukan.
Karena kita hanya bisa memakai yang kita perlukan. Kadang-kadang kita ada mau membeli sesuatu supaya jaga gengsi dilihat orang. Itu berbahaya sekali. Ya. Karena kalau seandainya saya harus membeli sesuatu yang mahal, padahal sebenarnya kemampuan saya tidak sampai ke sana, maka saya harus mengorbankan konsentrasi saya, membayar itu, harus menombokin lagi untuk itu. Padahal itu dengan harapan supaya saya ini bisa dilihat orang seperti bergengsi. Wah, itu tersiksa sekali. Ada lagunya John Eliaman itu ya, mahal do HP gaya gitu ya. Hanya orang yang picik cara berpikirnya ingin dikorbankan oleh gaya. Dan Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan sampai ada yang mengutang supaya kelihatan bisa beli handphone yang mahal. Itu berbahaya sekali. Oke, itulah kira-kira pengelolaan uang. Nah, dan selanjutnya sekarang saya kira terima kasih. God bless us. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Sinta Sarkaman sudah memaparkan materinya tentang waktu dan uang. Ini menarik ya, meskipun mungkin kita sudah sering juga kita mendengar tentang seminar seperti ini tentang bagaimana mengatur uang dan bagaimana mengatur waktu. Tapi buat teman-teman pemuda ini merupakan, mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita lagi. Jadi buat teman-teman pemuda yang mau bertanya, kami persilahkan, yaitu tentang waktu dan uang, mungkin sambil menunggu dari teman-teman yang akan mengisi di room chat. Saya akan bacakan dulu untuk teman-teman yang sudah bertanya melalui Google Form ya Pak, Bapak ya. Pertanyaannya tentang, ya, ini sama seperti yang pertama Pak, mengenai pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi apa sih yang membuat Bapak dapat menemukan dan pada akhirnya menghidupi prinsip-prinsip seperti yang tadi sudah dibawakan, yaitu tentang waktu dan juga mungkin sekaligus untuk tentang uang. Pengalaman pribadi seperti apa, Pak? Oke, baik. Kalau bicara masalah pengalaman pribadi, memang pengalaman itu dari apa yang kita alami atau kita lihat sendiri. Itu namanya pengalaman pribadi. Jadi saya mengamati waktu saya dulu kuliah atau mahasiswa, itu ada beberapa teman saya itu yang DO atau drop out atau pulang kampung gitu. Artinya perkuliahan gagal. Setelah saya amati mereka ini, ternyata mereka ini yang DO ini itu bukan DO gara-gara tidak ada duit. Tetapi justru kebalikannya, gara-gara ada duit misalnya begitu. Bukan karena sibuk. Saya dulu waktu kuliah itu saya harus sambil bekerja karena tidak ada duit. Bukan karena sibuk, artinya waktunya banyak yang luang. Rupanya karena mereka banyak waktu luang, mereka bukannya belajar, mereka main biliar. Nah, jadi akhirnya bisa saya rasakan ya, kita harus berhikmat, melihat situasi dan menarik kesimpulan bahwa orang-orang yang gagal itu, teman-teman saya itu, bukan karena tidak punya waktu untuk belajar, bukan tidak punya uang untuk biaya kuliah, tetapi ada banyak di antara mereka yang DO. Nah, jadi artinya di situ kita berhikmat. Ini betul-betul harus kita mampu manajemen waktu kita dan juga memanajemen uang kita. Jadi kalau kita lihat sekarang, seandainya pun di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini juga banyak terjadi bagi orang-orang yang tidak cerdas dan tidak cermat di dalam mengelola uang dan waktu ini. Wah, ini sangat berbahaya juga. Jadi pengalaman-pengalaman saya temukan begitu. Teman-teman saya yang harus bekerja keras, mencari duit sambil kuliah, ternyata mereka itu jadi kok, selesai kok. Kira-kira begitu, itulah pengalaman yang pernah saya alami. Terima kasih. Ya, berarti kembali berhikmat ya Pak ya, berhikmat untuk memilih mau jadi apa juga dan juga sehingga menghasilkan keputusan yang tepat juga ya untuk kedepannya dalam hal waktu dan juga uang. Ya mungkin sebelumnya kita mau bertanya mungkin untuk Bapak Pendeta Thomas mau memberikan sharing kepada kita juga soal manajemen waktu dan juga uang. Iya, terima kasih Abang Sintua untuk presentasinya yang luar biasa ya.
Nah, sebelum nanti saya pamit, saya mau share sedikit ya dari apa yang sudah menambahkan apa yang sudah disampaikan Amang Sintua tadi. Dua topik ini benar-benar sangat kritikal untuk kita, yaitu mengenai waktu dan uang ya. Nah, dalam Alkitab begitu luar biasa ya, menjelaskan begini, waktu itu diberikan dengan cara yang sama kepada semua orang. Tapi uang belum tentu sama kepada semua orang, tergantung ya, berbicara talenta, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, dan tergantung kerja keras kita seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, mengenai waktu tadi sudah disampaikan bagian firman Tuhan tadi mengenai gunakanlah waktumu, pergunakanlah karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, ini penting, firman Tuhan ini penting. Apa kejahatan waktu itu ya? Pertama, dia nggak mau kembali lagi, ya. Dia nggak akan pernah mau kembali lagi. Yang kedua, dia nggak bisa dikurangin, nggak bisa ditambahin. Itu pengertian kejahatan dalam arti yang positifnya ya, sehingga supaya kita benar-benar memaksimalkan waktu kita seperti yang di Mazmur pasal 91 tadi ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hikmat dari Tuhan. Kenapa perlu? Karena begini, kalau tadi dalam survei tadi 70 tahun, seandainya umur kita 70 tahun ya bayangkan untuk bersolek perlu 2 tahun kira-kira gitu ya. Itu kan tentu akan membuat waktu kita banyak tersita apabila kebutuhan kita soal solek itu semakin meningkat. Nah, lalu kebutuhan untuk bekerja tadi 16 tahun dari 70 tahun ya, itu dari survei. Nah, sebagai seorang anak Tuhan, kita harus punya referensi dari Tuhan bahwa kalau kita punya waktu 70 tahun, maka 70 tahun itu harus maksimal bagi Tuhan. Baik ketika kita tidur, baik ketika kita bersolek, ketika kita makan, benar-benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, jadi ada hamba Tuhan yang mencoba mendefinisikan waktu dari 3 hal ya. Pertama dia mengatakan begini ya, time is your life, waktu adalah hidupmu. Berapa banyak waktumu, segitulah hidupmu, gitu ya. Kalau waktumu 70 tahun, hidupmu 70 tahun. Nah, lalu yang kedua, time is opportunity. Waktu adalah kesempatan. Nah, kesempatan untuk apa? Memuliakan Tuhan, seperti tadi Pak Intua mengatakan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana rencana Tuhan digenapi? Perencanaan Tuhan hanya bisa digenapi dalam waktu, bukan di luar waktu ya. Sehingga kita harus memaksimalkan waktu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, time is a record. Waktu itu adalah rekaman. Rekaman seperti kaset ya. Jadi nanti suatu saat kalau kita direkam selama 70 tahun apa saja yang terjadi dari tahun ke-1 sampai tahun 70, perhatikan Tuhan tidak ingin di situ ada kaset-kaset yang rusak di tengah jalan ya. Apa istilahnya kalau kaset rusak gitu ya? Kalau nyanyian nggak jelas nyanyiannya. Nah, perhatikan momen-momen itu tidak boleh ada dalam hidup kita yang kaset rusaknya. Karena kalau seandainya nanti diperdengarkan, ditayangkan video hidup kita, ada nanti kita lihat di situ momen-momen di mana kita dalam dosa, di mana kita membuang-buang waktu dan menyia-nyiakannya. Itulah sebabnya Tuhan ingatkan waktu-waktu ini jahat. Karena begitu kita sudah melakukan kesalahan di sana, nggak bisa kita ulang. Kejahatan waktu nggak bisa kita ulang. Nah, soal uang ini ya, mungkin Pak Sintua jauh lebih berpengalaman ya, karena dia juga seorang pengusaha. Dan luar biasa, dalam segi uang ini kita harus bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi bagian firman Tuhan sangat jelas ya, jangan menjadi hamba uang. Cuman 2 pilihan, menjadi hamba uang atau kita menjadi tuan atas uang, yaitu mengatur uang. Nah, banyak orang yang jatuh menjadi hamba uang. Nah, lalu bagian firman Tuhan yang lain, yang Tuhan tidak ingin itu bukan uangnya, tapi cinta uangnya itu yang menjadi masalah. Mencintai uang, masalah. Uangnya sendiri nggak masalah. Untuk dipergunakan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Nah, apalagi masa COVID sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami pergumulan. Ya. Kita harus mendoakan mereka. Kita berdoa buat mereka supaya jangan jatuh di dalam dosa keuangan karena begitu sesak. Gitu ya. Nah, kita doakan semuanya itu. Nah, saya berterima kasih ini untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk Mang Sintua, Pak Sortaman, ya, dan semua rekan-rekan muda GKPS. Saya mohon pamit dulu. Nanti jam 7 ada pelayanan, saya akan mempersiapkan lagi. Terima kasih undangan untuk Naposo kita ini ya. Tuhan memberkati kalian semuanya. Sampai bertemu lagi nanti. Ya, mungkin sebelum Bapak keluar dari Google Meet, buat teman-teman pemuda mungkin boleh di-unmute dulu, kita sampaikan terima kasih dan Tuhan memberkati untuk pembicara kita, Bapak Pendeta Tomos. Ya, sudah? Ya, boleh di-unmute dulu. Terima
Terima kasih Bapak Pendeta. Terima Terima kasih ya. kasih Bapak Pendeta. Terima kasih untuk kalian semua Terima ya, kasih. panitia, Tuhan Naposo, serta berkati. satu ya. Oke, Terima kasih Pak Pendeta. God bless ya. Saya mau lead ya, Abang Sintua, saya mau izin lead. Terima Oke. kasih Pak Pendeta. Oke. Sebelum Ya. Ya. meninggal ruangan kita, apakah nanti ada yang bisa kami doakan Pak untuk di doa syafaat? Oh ya, ya doakan saja lah pelayanan kita JLV ini melayani banyak hamba-hamba Tuhan di tanah Batak, orang-orang Batak ya. Dan mereka umumnya bergumul karena situasi seperti ini. Kita doakan mereka supaya dikuatkan oleh Tuhan. Karena selama tidak ada ibadah juga mereka mengalami dampak ya. Gereja tidak bisa berjalan, kemudian keuangan juga mengalami pergumulan. Nanti Amang Sintua bisa lebih dalam menjelaskan kepada kita semua soal itu ya. Terima kasih doanya ya. Ya, terima kasih Pak. Saya mohon izin, Tuhan berkati ya. Oke. Tuhan berkati Pak. Iya. Ya, kita lanjut. Sudah ya. Kita lanjut ya teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi ya dari Bang Yan. Pertanyaannya, pada saat sekarang hampir 3 bulan kita hanya tinggal di rumah. Bagaimana menggunakan waktu di rumah untuk hal-hal yang efektif dan bermanfaat? Terima kasih. Pertanyaannya ini intinya ini, inti kehidupan. Ini masalah waktu ya. Oke, baik. Begini, kita tahu bahwa kita itu punya Tuhan yang mengetahui apa yang terjadi sekarang ini. Ya, jadi memang sebenarnya ini perlu kita kembali kepada prinsip dulu bahwa di dalam Tuhan waktu Tuhan bekerja juga ada yang disebut namanya hari Sabat. Ada masa istirahatnya. Kalau saya melihat yang namanya masa corona ini kan COVID-19 maksudnya ya, yang di rumah terus kita kan. Saya cenderung melihatnya ini Tuhan menyuruh kita untuk berhikmat. Bukan untuk mengeluh, untuk berhikmat. Bagaimanapun kondisi ekonomi kita, berhikmatlah melihat situasi ini. Kalau dulu bangsa Israel, bangsa Mesir pernah 7 tahun masa panen, kemudian habis itu 7 tahun masa paceklik atau masa tidak ada makanan, kemarau panjang. Ini juga begitu, kita harus berhikmat dari situasi ini. Kemudian yang kedua, dari hikmat itu, saya mengira begini, ada banyak sebenarnya hal yang harus dan yang bisa kita dapatkan dari kondisi ini. Akhirnya untuk besok lusa, setelah waktu sudah ada, atau katakanlah misalnya tidak ada lagi pembatasan, maka kita sudah bisa mengeluarkan apa yang sudah kita miliki sekarang. Jadi pertanyaannya adalah, kita jangan sampai tidur, biarpun kita ada di rumah, galilah kemampuan-kemampuan tertentu sehingga waktu nanti keluar dari masa masa zona kuning sekarang ini, wah kita sudah siap terbang gitu. Jadi kalau saya mengatakan ini adalah masa mengerami bagi kita yang berhikmat, tapi bagi yang tidak berhikmat berisik. Ada suara berisik-berisik. Tapi bagi yang tidak berhikmat, ini adalah masa-masa hukuman. Tapi kalau bagi yang berhikmat, ini adalah masa-masa pengeraman, menunggu menetasnya nanti sebentar lagi kita siap terbang. Saya kira begitu saja. Nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Tuhan hadir dan tahu kok semua apa yang terjadi dalam diri kita. Mungkin ada sebagian yang menjerit ya, yang mungkin dulu dia tidak pernah berhikmat. Kasus-kasus yang terjadi ya di Mesir waktu ada di sana itu dulu, masuknya orang Israel ke Mesir gara-gara masa kemarau di Mesir. Jadi memang kita harus berhikmat. Terima kasih. Lanjut. Kok enggak? Ada suaranya? Katia belum. Oh ya. Udah ya? Ya, sudah Kak. Oke, berarti intinya kita harus tidak boleh khawatir untuk menghadapi masa-masa seperti ini, karena Tuhan saja boleh memimpin bangsa Israel selama 7 tahun di masa paceklik. Berarti Tuhan yang sama yang akan tetap menolong kita. Ya. Asal kita sedikit lagi. Tapi jangan lupa, kita jangan tidur. Apa yang Anda lakukan
apa yang saya lakukan, membenahi diri saya, sehingga nanti setelah selesai masa PSBB ini, kita sudah siap landing, siap untuk memulai sesuatu gitu. Oh, berarti jangan tinggal diam juga ya Bapak ya. Iya dong. Oke, Saya sudah ada tambahannya. Sekarang saya waktu masa ini, saya sekarang sudah bisa bikin mie. Dan saya sudah bisa bikin susu kacang. Dan saya sudah berencana itu mie dan susu kacang nanti akan saya edarkan di kantin sekolah saya, sehingga itu jadi duit. Kira-kira begitu, itu contoh kecil. Berarti membuat kita justru semakin kreatif ya Pak ya? Yes. Oke. Ya, terima kasih. Sambil menunggu yang di room chat, kita bacakan lagi untuk pertanyaannya. Iya. Untuk pertanyaan manajemen waktu. Bagaimana mengingatkan orang yang bekerja sampai lupa waktu terus jadinya emosian, Pak? Itu tadi yang saya bilang, jangan tukar porsi tidur dengan porsi kerja. Karena begini, kalau kita pun tidak pakai waktu tidur untuk tidur, penyakitan yang ada. Sekarang ini ada banyak orang gampang sakit. Termasuk ini loh, termasuk orang yang sakit kanker, itu ternyata sangat dipengaruhi oleh jam tidur. Jadi jangan didiskon jam tidur hanya gara-gara main game. Jangan didiskon tidur hanya baca-baca online. Jam tidurlah. Nah, itu harus itu. Nah, jadi jangan pun nanti gara-gara bekerja lupa waktu istirahat. Ya penyakitan nih, susah sendiri. Terima kasih. Oke, berarti sesuai porsinya ya Pak ya? Ya, pakai porsinya. Oke, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi. Apa indikator untuk menentukan bahwa kita sudah menggunakan waktu kita secara efektif sesuai maunya Tuhan? Yang jelas begini, sekali lagi ya, waktu itu sudah ada porsi-porsi bagiannya. Jadi dari mana kita tahu? Tentunya itu porsinya tersusun atau katakanlah terbagi kepada porsi itu semua. Jadi gini, dari mana kita tahu itu sesuai dengan Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan? Maka gini, apakah ada waktu kita yang tidak dipakai untuk kebutuhan tadi? Itu tidak benar lagi. Akan gitu. Jadi porsi tadi itu sangat penting. Ada porsi untuk tidur, ada porsi untuk bekerja, ada porsi untuk makan. Jangan makan melulu, jangan tidur melulu. Ada porsi-porsinya. Tadi kan sudah ada gambaran porsi-porsinya. Jadi itu kok yang dilihat. Jadi kadang-kadang kita bisa terbawa perasaan begini. Kita selalu memandang Tuhan itu adalah maha kejam. Jangan-jangan ini tidak sesuai kehendak Tuhan. Jangan-jangan ini tidak sesuai kehendak Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan itu adalah seperti apa gitu, seperti bodyguard gitu, Tuhan pukul gitu ya. Jangan silap nanti, kita bisa dipukul gitu. Tidak seperti itu. Bertuhan ini sangat indah dan sangat enak begitu. Tapi sudah diberikan pembelajaran kita. Ikutilah pembelajaran yang diberikannya itu. Ya, pakai porsinya gitu. Dan tidak ada waktu yang dibuang-buang. Oke Pak, berarti kembali ke porsi tadi ya Pak ya? Ya. Ya, ini ada pertanyaan nih Pak, selanjutnya dari Bang Roberto nih. Pertanyaannya, ada suatu istilah bilang seperti ini, banyak uang bisa seolah mempercepat waktu, dan jika banyak waktu bisa menghasilkan banyak uang. Itu bagaimana? Apa benar seperti itu? Bantu arahannya. Ya, demikian Pak. Ya, sebenarnya waktu satu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang kok. Jadi sebenarnya waktu itu banyak waktu itu tidak, tetapi itu 24 jam berhari. Tetapi begini ya, kita kadang-kadang tidak hanya melihat sekulitnya saja. Jadi yang kita bandingkan adalah waktu dengan uang. Begitu. Padahal sebenarnya uang itu didapatkan apabila mempergunakan waktu itu dengan benar. Apakah ada orang tidak dipergunakan waktu dengan benar, tapi uangnya banyak-banyak? Ya tidak. Memang ada pekerjaan-pekerjaan yang mahal. Kalau pekerjaan mahal itu banyak membantu orang,
banyak melayani orang, itu kan pekerjaan mahal itu. Nah, jadi kalau bicaranya kalau banyak uang, maka banyak waktu. Kalau banyak waktu, maka banyak uang. Sebenarnya tidak ada kata banyak waktu. Waktu tetap sama. Jadi oleh karena itu, kalau pengen kita banyak uang, caranya adalah latihlah diri supaya kita punya kemampuan yang bisa banyak menolong orang atau melayani orang atau membantu orang. Disitulah kita bisa punya banyak uang. Ya? Oke. Berarti tidak benar ya Pak ya kalau banyak waktu bisa menghasilkan banyak uang ya, karena pada dasarnya sama, Wah, karena uang, waktu itu sama. waktu kita sama kok. Ya. Iya, oke. Selanjutnya ya Pak ya, kita tanya lagi untuk uang. Ini ada pertanyaan. Ini kayaknya anak kuliahan yang bertanya nih Pak. Bagaimana tipe manajemen keuangan bagi mahasiswa? Oke, berarti kalau begitu yang namanya mahasiswa berarti belum menghasilkan uang, kira-kira begitu ya? Ya, Dia itu masih memakai Dari- uang yang orang tua. sepertinya seperti itu yang nanya nih Pak. Ya kira-kira begitulah. Jadi bagaimana pengelolaannya? Tentunya begini. Dia sudah tahu apa yang dibutuhkannya. Itulah yang diminta kepada orang tua. Tentunya itulah dipakai. Dan hiduplah sederhana. Nah, itu aja prinsipnya. Artinya apa hidup sederhana? Jangan dibeli yang tidak penting. Yang pentinglah yang kita beli untuk kita pakai. Apabila kita mau membeli yang tidak penting bagi kita, satu, sebenarnya kita sudah buang-buang uang karena yang kita beli itu pasti tidak sering kita pakai karena tidak penting. Kan begitu. Kemudian yang kedua, apabila kita beli yang tidak penting, maka sebenarnya akan ada porsi yang penting yang tidak dibeli. Nah, kan gitu lagi dia kan. Biarpun katakan misalnya dikasih orang tua uang jajan dari kampung atau dari di sini pun begitu, ada uang jajan. Tapi uang jajan itu kan porsinya untuk uang jajan. Kalau kita beli itu nanti kepada yang tidak penting, maka terganggulah porsi yang lain. Nah, itu lagi dia. Jadi artinya efektifnya itu adalah lakukan sesuai dengan porsinya. Dan kalau kita masih mahasiswa belum berpenghasilan, jangan beli barang-barang yang tidak penting. Belilah yang penting. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, berarti untuk jawabannya tahu apa yang penting dulu ya, dan juga pastinya kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan ya Pak, bukan keinginan. Iya, iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Kak Winnie Sitio. Pertanyaannya Pak, jika uang yang diperoleh dari investasi, semisal seperti menabung emas atau bermain saham, apakah itu bisa disebut juga hasil dari melayani orang lain? Kalau soal bicara masalah cara mendapatkan duit, itu ada kadang bisa, tapi kadang juga tergantung kepada investasinya di mana. Kan begitu. Jadi apakah kira-kira kalau katakan misalnya ada orang saya kasih duit, kemudian hasilnya nanti kita berbagi katanya, apakah itu salah? Nah, itu tidak salah. Tapi janganlah pula memeras, kan begitu. Seperti kita katakanlah istilahnya seperti rentenir-rentenir yang memeras, nah, itu enggak boleh juga dong, enggak pas itu. Dan dia tidak akan pernah maju oleh karena itu. Banyak pun duit misalnya, boleh saja banyak duit. Tapi kalau duit itu tidak membawa damai sejahtera sukacita, ya sama saja toh. Nah, kira-kira begitu. Jadi, kalau soal ada kita dapat usaha, apakah itu dikatakan melayani? Ya, sebenarnya itu boleh dikatakan melayani pada porsi yang bagaimana. Tapi kalau porsinya porsi mencekik, ya tentunya itu tidak termasuk porsi melayani. Karena pada akhirnya nanti kan uang itu kan memang dipakai orang karena dibutuhkan. Menolong, yes. Tetapi apakah masih proporsional atau tidak? Nah, itu kurangnya. Jadi, apakah itu termasuk bagian daripada melayani? Iya, tetapi ingat kira-kira nanti bagaimana cara pendapatan dari investasi itu, kira-kira gitu, bagaimana persennya gitu. Oke. Oke, terima kasih. Berarti
jika itu masih dikatakan melayani Pak ya, asal tidak memeras ya, dan juga sesuai dengan porsi dan kategorinya ya. Ya, yang wajar dah gitu. Oke. Iya, mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya. Ya. Kita pertanyaan terakhir itu ya, ini mungkin tadi menyambung yang mahasiswa tadi Pak. Pertanyaannya itu, apakah perpuluhan itu wajib? Jika iya, apakah seorang mahasiswa yang memperoleh uang dari orang tua wajib memberikan perpuluhan? Jika tidak, mengapa? Oke. Baik, kita bicara masalah perpuluhan dulu. Kalau bicara masalah perpuluhan, itu memang ada tertulis di dalam Alkitab. Ya. Dan itu Tuhan mengatakan kasihlah perpuluhan, begitu. Ya. Dan di gereja-gereja harismatik ini itu digembor-gemborkan, itu yang ditekankan begitu. Ya, sehingga ke gereja kita pun belakangan ini mengadirlah istilah-istilah itu. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah ini wajib? Ya sebenarnya kita tidak ada kata-kata seperti di dalam hukum Islam, wajib hukumnya ini gitu. Itulah anjuran daripada Tuhan. Tanya nurani kita dong, kira-kira begitu. Ya. Jadi jangan asal memakai istilah itu, ya tetapi bagaimana nurani kita di dalam, ya harus jelas juga. Jadi artinya itu apa? Itu apakah disuruh Tuhan? Yes, saya tidak mau mengatakan wajib. Disuruh Tuhan? Ya, disuruh. Jadi mari kita lihatlah kira-kira bagaimana yang kita dapat. Karena kalau nanti itu dikupas lebih jauh secara teologi, ya tergantung siapa yang mengupasnya lagi pendapatnya nanti. Kadang-kadang ada sampai dikatakan beda itu kolekte, beda ini macam-macam. Jadi kalau seandainya ada kita menyumbang gereja gitu, apakah itu termasuk? Oh itu tidak, belum termasuk, macam-macam terserah orang. Tapi saya kira Tuhan memberikan uang kepada kita. Tuhan juga tahu berapa angkanya yang diberikan kepada kita. Dan Tuhan juga punya rencana mau kemana uang itu. Itu makanya kan kita kan perlulah dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tidak merasa bahwa ada uang yang nggak jelas kemana tujuannya diberikan Tuhan kepada kita. Ada berkat, nggak tahu mau kemana berkat ini diberikan gitu. Sehingga kita kadang-kadang ya ini kan ya apanya ini sampingan-sampingannya ini. Jadi ini nggak perlu ini diketahui atau tidak perlu ini dijelas kemana pemakaiannya. Itu tidak. Kemudian yang kedua, tadi ada mahasiswa. Apakah mahasiswa yang mendapat uang dari orang tua itu harus juga membayar perpuluhan? Itu bukanlah pendapatan, bukanlah gaji itu. Jadi sebenarnya itu tidak ada. Cuman kalau hatimu merasa tergerak ada sesuatu yang mau diberikan, silahkan diberikan. Ya, jangan sampai terbawa-bawa gitu. Saya juga pernah merasa sangat kecewa sekali. Kecewa sekalinya begini. Ada kebetulan keluarga ini masuk kepada gereja aliran baru ini. Jadi suatu saat dia itu sangat membutuhkan sesuatu, yaitu ada yang mau dibelinya. Dia minta tolong kepada saya. Saya berikanlah uang ini. Ternyata 10% diserahkannya ke gerejanya. Padahal itu terlalu penting gitu, sangat penting itu uang itu pada saat itu. Karena untuk uang kuliah gitu loh. Kemudian saya coba bertanya, kenapa itu dikasih ke sana? Apa cukup? Cukup Pak. Kenapa cukup? Kan saya tambahin sedikit katanya. Dari harga uang kuliah ini sudah dinaikkan 10%. Dan nanti dibayar uang kuliah, dibayar perpuluhannya. Ini juga kurang jelas juga kawan ini. Gitu kira-kira gambarannya pada saat itu. Tetapi yang jelas, kita memang dipakai Tuhan untuk menjadi alat menolong orang lain. Tetapi kalau yang ditolong itu juga harus menyisihkan 10% untuk itu, kayaknya itu tidak proporsional. Ya. Tapi kalau gaji kita, yalah, gaji kita juga harus berpikir juga. Contoh misalnya begini, saya punya gaji, ini contoh ya, gaji saya 10 juta misalnya. Maka ternyata kebutuhan kami karena anak saya kuliah ini gini-gini, habislah gaji kami misalnya di operasional di rumah kami misalnya katakan 8 juta. Misalnya saja ini, sisa 2 juta. Berapa perpuluhan saya sama Tuhan? Wah ini ada macam-macam perhitungan sekarang ini. Ada perhitungan dari 10 juta. Wah gitu. Ya, ada perhitungannya dari sisanya gitu.
Saya kira saya dengan Tuhan saya lebih tahu apa hubungan kami yang terjadi begitu. Tapi karena Tuhan tahu semua apa yang ada sama kita juga tidak boleh juga berbohong, dan kita juga tidak boleh mengganti angka. Itu kira-kira gambarannya. Terima kasih. Ya, berarti untuk mahasiswa tidak apa-apa untuk bisa memberikan perpuluhan ya. Yang penting berdasarkan dari hati saja ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup untuk sesi tanya jawab. Oke, terima kasih untuk Bapak Sintua Sortaman yang sudah memberikan materi yang luar biasa, baik itu tentang waktu dan uang. Semakin diperlengkapi bahwa kita harus mempergunakan waktu dan uang dengan sebaik mungkin. Bahkan kalau waktu tidak bisa kembali ya, dan juga tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat, dan juga uang tidak bisa membeli segalanya. Kalau saya pernah dengar bahwa ada kata-kata yang menyatakan uang bisa membeli obat tetapi tidak menjamin kesehatan, uang bisa membeli rumah tetapi tidak dapat membangun keluarga yang bahagia, dan uang bisa membeli tempat tidur tetapi bukan tidur yang nyenyak ya. Jadi mari teman-teman pemuda, khususnya kita yang masih muda-mudi, untuk boleh mempergunakan waktu kita dan juga uang kita dengan bijaksana dan berhikmat sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, terima kasih untuk Bapak Sintua Sortaman. Ada sedikit lagi saya akhiri. Boleh. Begini, ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan ke saya melalui Google dari pertanyaan ini. Maka ada perlu yang saya tambahkan ya. Pertama, kita atau kalian pemuda, jangan lupa Tuhan tidak suka kalau pemuda buang-buang waktu. Jadi artinya tidak serius mencari kerja. Akan gitu. Harus betul-betul. Tetapi kalau tidak dapat pekerjaan, Pak, bagaimana gitu? Harus serius menggali keahlian. Dan juga dilengkapi dengan karakter-karakter melayani. Karena ada juga banyak orang yang tidak senang melayani, tapi pengen kaya. Nggak ada rumusnya. Kenapa yang namanya orang terkaya itu yang Microsoft, Bill Gates, kenapa begitu kaya dia? Karena yang dibuatnya itu, Microsoft-nya itu, membantu banyak orang, melayani juga itu. Jadi sekarang, jangan sampai ada pemuda kita tidak tahu apa keahliannya yang bisa membantu orang. Kadang-kadang pada saat mereka sudah tidak punya pekerjaan, mereka melamar ke sana kemari, tetapi tidak menunjukkan bahwa dia itu pelayan, sehingga tempat bekerja juga tidak terlalu percaya untuk menerima dia menjadi karyawan. Kemudian yang kedua, di sini ada satu pertanyaan juga yang dikirim ke saya, itu apakah boros itu dosa? Bukan cuma dosa, itu sudah dosa, penyiksaan juga. Akan susah seseorang kalau hidupnya boros. Ya kan? Akan susah itu kalau sudah hidupnya boros. Jadi lebih besar pasak daripada tiang, kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu, kita tidak diinginkan Tuhan kelihatan hidup bermewah-mewah. Kita ingin dilihat Tuhan hidup sederhana kok. Nggak terlalu seolah-olah kelihatan punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Sampai susah dia untuk hidup membiayai apa yang ada pada dirinya. Jadi oleh karena itu, ya itulah merupakan bagian daripada mengelola waktu dan mengelola uang kita. Belilah yang penting, yang mau atau kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak yang sudah juga mengingatkan kita teman-teman pemuda untuk tidak buang-buang waktu, jangan boros, dan tetap hidup sederhana ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, karena ini sudah selesai untuk paparan dari sesi 2, mungkin teman-teman yang lain kembali saya minta untuk boleh unmute dan kita katakan terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Oke. Terima kasih.
Oke, kita lanjutkan. Demikianlah sudah selesai buat teman-teman pemuda untuk sesi 1 dan sesi 2. Terima kasih untuk teman-teman pemuda yang boleh masih setia untuk boleh sama-sama belajar dan diperlengkapi lewat seminar online ini. Dan terima kasih untuk pengurus juga yang sudah memfasilitasi kami, teman-teman pemuda, untuk boleh semakin tahu bagaimana mengatur emosi, waktu, dan uang. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada